tujuan daripada Undang-Undang Bangunan Gedung itu selain yang ditetapkan oleh Undang-Undang Bangunan Gedung juga ada tujuan lain, yaitu Undang-Undang CKA-nya, yaitu kemudahan usaha. Kemudahan berusaha. Jadi bangun gedung sekarang ini udah punya juga, itu salah satunya. Iya. Konsekuensinya menurut saya ya. Konsekuensinya, Iya. Diharapkan dengan adanya inovasi-inovasi termasuk SIM BGDKJ gitu kan. Iya. Kemudian yang lain lagi gitu, inovasi yang lain, dan itu sangat mungkin untuk inovasi. Itu nanti pelayanan kita nih lebih cepat, Pak. Lebih cepat ya, Pak. Lebih mudah. Itu bisa dikontrol. Karena kebetulan SIM BGDKJ kita sendiri ngembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo Sobat Citata, ketemu lagi di Cita Talk, podcast resmi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, yang menghadirkan obrolan penuh cita tentang perkotaan dan tentunya tentang kota kita tercinta, Kota Jakarta. Bersama saya Rangga Diarto yang akan menemani obrolan kita hari ini. Nah, Sobat Citata yang setia nih mengikuti podcast Cita Talk dari episode-episode lalu, tentunya masih ingat ya bahwa kemarin kita pernah bahas mengenai bangunan gedung tapi yang milik pemerintah daerah ya. Dan Dinas Citata sendiri memiliki bidang yang khusus menangani atau terkait hal tersebut, yaitu bidang gedung Pemda. Nah, sekarang udah waktunya nih kita ngebahas mengenai bangunan gedung yang lainnya yang bukan milik pemerintah daerah. Tentunya Sobat Citata ngeh ya, banyak banget nih di Jakarta berbagai macam fungsi bangunan, terutama misalnya rumah tinggal Sobat Citata sendiri, atau misalnya bangunan-bangunan lain, kantor, ya kan, mall atau sekolah, hotel dan lain-lain. Nah, bagaimana sih agar bangunan-bangunan itu dibangun dan didirikan dengan baik dan sesuai standar, dan seluruh tahap penyelenggaraan bangunannya dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan kelayakan bangunannya, juga tentunya perizinannya ya. Bagaimana itu kalau misalnya supaya berjalan dengan baik. Nah, kalau Sobat Citata penasaran nih, udah pas nih, karena hari ini di studio Cita Talk telah hadir sosok yang paling pas nih untuk kita ajak ngobrol nih mengenai hal ini. Beliau adalah Kepala Bidang Bangunan Gedung Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Mari kita sambut Bapak Heri Priyatno. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Mas Rangga. Gimana Mas Rangga, sehat? Alhamdulillah Pak. Bagaimana Pak, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Kayak makin keker aja nih Pak. Oh iya, makin isi. Bagaimana Pak, selamat datang di studio Cita Talk ya Pak ya. Bagaimana perjalanan hari ini Pak ke kantor? Alhamdulillah lancar Pak ya. Karena saya naik kereta api. Wih, ini dia nih, kalau angker ya. Aman Pak ya? Angker. Aman, alhamdulillah aman lah, sejauh ini aman. Anak kereta ya Pak ya. Iya. Stasiun dekat kantor kita, stasiun Tanah Abang juga udah mulai mau jadi nih Pak ya. Iya. Rehab ya Pak ya. Makin bagus lah layanannya nanti ya. Pak Heri, tadi kan di intro kita udah ngomongin tentang adanya suatu bidang di Dinas Citata, namanya bidang bangunan gedung nih. Kebetulan kan Pak Heri sebagai kepala bidangnya nih. Tapi sebelum itu mungkin Sobat Citata pengen mengenal Pak Heri dulu nih lebih dalam nih. Mungkin boleh gak Pak diceritain tentang background pendidikan Bapak atau mungkin perjalanan karirnya Pak sampai sekarang menduduki jabatan sebagai kepala bidang bangunan gedung. Monggo Pak, silakan. Oke, Mas Rangga, terima kasih Mas Rangga. Baik. Saya alhamdulillah ya. Saya background saya tuh pendidikannya dari teknik ya, teknik sipil. Tahun angkatan 89. 89. Mas Rangga udah lahir? Udah Pak. Udah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah 89. Kemudian sempat masuk ke Pemda DKI tahun 98. Oh, 98 ya Pak ya? Nah, 98 mungkin untuk angkatan saya gitu ya. Itu paham betul bahwa itu lagi adalah tahun mencekam sejarah ya, mencekam sekali. Pokoknya nggak mengenakan lah untuk dikenang-kenang sebenarnya.
gitu, di mana krisis moneter ya Iya, krisis moneter Pak, tahun itu. Indonesia pada saat itu bersama negara-negara lainnya. Gitu. Nah di situ saya alhamdulillah bisa masuk ke Pemda DKI. Ini menarik sebenarnya. Kenapa saya bisa masuk ke Pemda DKI? Iya, kenapa tuh Pak? Jadi dulu mungkin ya hoax ada, cuma nggak sebanyak sekarang Pak, Bang Mas Rangga. Medsosnya belum. Medsosnya belum ada. Sehingga saya Juli 97 itu saya baca gitu ya, analisa. Saya sebut korannya boleh gak? Boleh Pak. Boleh. Waktu itu saya biasa baca Kompas gitu ya. Saya lihat, wah ini kayaknya ada krisis, bakal krisis nih. Oh, memang udah diprediksi ya Pak? Nah, ya, karena saya kan ada di properti juga, saya bermain. Bekerja pada saat itu, sempat di bidang itu. Jadi saya lihat, waduh ini bakal ada krisis nih. Infrastrukturnya kan di proyek-proyek ya, gitu pada saat itu. Jadi saya tahu kebetulan juga saya harus pada saat itu udah berkeluarga, gitu. Oke Pak. Nah, sehingga saya bersyukur. Jadi ada hikmahnya saya berkeluarga cepat kan. Dan saya, waduh ini kayaknya harus pindah nih. Oh, ada ya kan, untuk ngasih nafkain sense of urgentnya. Itu udah alhamdulillah banget. Pada saat itu alhamdulillah tuh berita, memang informasi itu sangat penting banget. Gitu di zaman hoax yang belum banyak banget ya. Kalau bilang nggak ada ya nggak mungkin ya, masih ada. Kemudian saya masang mata, masang telinga dong. Wah ternyata ada pembukaan di Pemda DKI. Pada saat itu kan saingan belum terlalu banyak ya, gitu kan? Oh iya Pak. Belum. Waktu itu PNS DKI itu atau PNS keseluruhan belum menjadi pepolit seperti sekarang. Pengumumannya berarti dari koran Pak ya? Iya, koran pada saat itu. Dan akhirnya saya bikin lamaran gitu dan ngikutin, dan alhamdulillah saya diterima di Pemda DKI di 98 itu. 98 ya Pak. Berarti tesnya di tahun 97 ya Pak? Tesnya ya di akhir 97 lah, di Senayan waktu itu saya ingat. Ketemu beberapa teman lah di sana. Iya gitu. Termasuk almarhum Pak Pandita. Oke siap Pak, sahabat. Iya, mudah-mudahan beliau Amin. Iya, Beliau diterima di sisinya di tempat yang terbaik. Berarti Bapak dulu Pak balik tadi teknik sipil UI ya Pak? Iya, teknik sipil UI gitu ya. Jangan-jangan jagoan kantek ya Bapak ya? Enggak lah, saya di musolanya. Oh, di musola. Sampingnya ada musola. Biasanya main gaplet ya, kena cerdas itu. Udah rahasia umum lah itu. Oke Pak. Oke. Berarti lanjut Pak, setelah diterima di itu langsung di dinas apa itu Pak? Di 98 itu saya diterima langsung di Dinas Pengawasan Pembangunan Kota, DPPK namanya dulu. Di kantor yang sama, alamatnya Jati Baru ini. Oh iya. Jati Baru ini Tanah Abang, Jakarta Pusat, dekat stasiun Tanah Abang. Oke, siap. Gitu lah. Jadi sampai sekarang saya di sini. Udah berapa puluh tahun ya? 98 sampai 27 tahun lah. 27 tahun nih Pak ya. Gitu. Sampai gedungnya udah ganti nih Pak ya. Udah mulai dewasa lah tuh. 7 ya matang ya. Udah matang ya. Sudah dibongkar bangunannya. Udah bongkar ya. Namanya gitu Pak, Mas Rangga. Oke. Siap. Kemudian Pak? Terus selanjutnya langsung di sana, kemudian ya di DPPK itu ngurusin bangunan gedung lah. Ya dulu hanya satu tuh urusan bangun gedung. DPPK itu dari perencanaan, dari pengawasan gitulah sampai penindakan. Penindakan. Ya itu tupoksinya. Kemudian sekarang kan terus ada perubahan-perubahan ya Pak Mas Rangga ya. DPPB dari dinas penataan pengawasan kota, dan pengawasan kota ada dinas pengawasan lanjut berubah menjadi dinas pengawasan penelitian bangunan, kemudian berubah menjadi setelah itu dinas penataan kota. Dinas 2015 yang saya ingat. Kemudian tadi tak tahu tahunnya, agak lupa saya. Kemudian tahun 2017 ya menjadi Dinas Cipta Karya. Citata inilah gitu. Citata ya Pak. Sobat Citata. Sobat Citata ya. Sebenarnya dia CKTRB ya. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. Dan kebetulan saya ngurusin bangunan gedung terus. Oh gitu Pak ya. Tapi Bapak selalu di dinas apa pernah ke Sudin Pak? Ke Sudin dalam kapasitas eselon 3, saya pernah di Kasudin Penataan Kota di Jakarta
Barat, ya, Barat. di tahun 2015. Kemudian di tahun 2013 saya di Kepala Suku Dinas Perizinan namanya dulu. Oh, perizinan ya, Pak. Jakarta Timur. Oh, Timur. Oke. Iya, kemudian 2015 saya ke Sudin Penataan Kota di Jakarta Barat, kemudian 2017 masuk ke Sudin Citatanya Jakarta Timur. Kemudian 2018 masuk ke dinas hingga saat ini. Oh, gitu lah. Gitu. Berarti udah balik lagi ke Dinas. bangunan gedung tapi di dinas ya, Pak. Dinas ya. Kalau Sudin kan banyak tuh urusan. Iya, betul Pak. Sekarang fokus di ini, Pak. Hanya di bangunan gedung di dinas. Nah, kalau ngomongin soal bidang bangunan gedung yang sekarang nih, Pak ya. Boleh share nggak, Pak? Di situ ada, kalau dulu kan namanya seksi ya, Pak ya. Kalau sekarang sub kelompok ya, Pak? Sub kelompok. Itu ada sub kelompok apa aja sih, Pak, dan ngurusin apa aja gitu? Oke, sub kelompok di bidang kami, di bidang bangunan gedung itu ada 3. Ada 3 ya? Ada 3. Memang ada batasan kan 3 itu. Betul. Dari pembina Pertala ya. Pertama sub kelompok pelaksanaan. Oh, pelaksanaan. Nah, saat ini diamanahkan, ditugaskan kepada Pak Budi Hertanto. Oh, oke. Kemudian ada sub kelompok penggunaan. Saat ini diampu sama Bu Andam. Kemudian sub penindakan dan pengaduan di Pak Panji. Oh, gitu. Okay. Ya, tugasnya di sub pelaksanaan itu sebenarnya pertama dia melayani penerbitan daripada PBG. Oh, yang pelaksanaan ya, Pak ya? Di pelaksanaan. Ya. Kemudian juga ada penerbitan SLR pertama. Oh, SLR pertama. Iya, satu waktunya, di mana tentu di dalamnya ada pengawasan inspeksi lapangan ya. Untuk menerbitkan SLR pertama. Kemudian di Bu Andam itu ada pelayanan penerbitan SLR perpanjangan. Oh, di penggunaan SLR perpanjangan itu kita ditugaskan untuk itu, di mana untuk bangunan tinggi, di mana kewenangan kami dinas itu kan berbagi ya kewenangan ya. Betul, Pak. Itu di bangunan tinggi kami itu per 5 tahun. Per 5 tahun ya, tiap bangunan itu. Berarti bangunan dengan 8 lantai ke atas ya, Pak? Iya, dengan di atas 8 lantai. Di atas 8 lantai. Hati-hati nih. Oh, beda ya, kalau 8 atas ke atas, bangunan 8 lantai masuk dong. Oh, berarti 8 udah di Sudin. Udah di wilayah gitu. Kemudian selain SLR perpanjangan juga Bu Andam itu seksi subkelnya itu melayani pertelaan, Pak. Oh, pertelaan rusun ya, Pak? Ya, semacam apartemen dan sebagainya gitu. Kalau di Pak Panji itu lebih banyak sekali ini ke pengaduan melayani. Pengaduan masyarakat ya, Pak? Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung. Oh, gitu sih, Pak. Berarti masyarakat bisa mengadu nanti ke bidang bangunan gedung ya, betul, Pak, betul sekali. Di atasnya, Pak ya. Iya. Oke, siap. Gitu. Tadi Bapak sempat ngomongin soal yang di pelaksanaan, Pak ya, mengenai PBG ya, Pak ya. Kan mungkin Sobat Citata tuh pernah dengar ya PBG sekarang. Cuma mereka banyak yang menanyakan bukankah itu sama dengan IMB atau apa gitu kan, Pak ya. Namanya Sobat Citata nih kurang ini. Kira-kira apakah ada perbedaan yang signifikan, Pak, antara IMB dengan PBG dan kira-kira ngurusnya tuh secara umum kemana gitu, Pak? Oke, baik. Mungkin sebelum menjawab Mas Rangga, pertanyaan Mas Rangga, saya bisa sampaikan bahwa saat ini ya, di saat ini itu pelayanan penyelenggaraan bangunan gedung ini itu dalam rangka juga Undang-Undang CK. Oh, Cipta Kerja ya, Pak? Undang-Undang Cipta Kerja. Iya. Di mana sama-sama kita sudah ketahui barangkali ya sobat apa? Sobat Citata, ya, Sobat Citata. Bahwa Undang-Undang CK itu mengkoreksi beberapa undang-undang urusan. Oke. Ya kan? Iya, Pak. Salah satunya adalah Undang-Undang Bangunan Gedung. Ya kan? Undang-Undang 28 tahun 2002. Betul, Pak. Itu terkoreksi dengan Undang-Undang CK. Iya. Jadi kalau pemahaman saya ini kan sebenarnya ya pemahaman saya sementara bahwa kita selain dengan ada Undang-Undang CK dalam rangka Undang-Undang CK, maka sebenarnya tujuan daripada Undang-Undang Bangunan Gedung itu
selain yang ditetapkan oleh Undang-Undang Bangunan Gedung juga ada tujuan lain, yaitu Undang-Undang CK-nya, yaitu kemudahan usaha. Kemudahan berusaha. Jadi bangun gedung sekarang ini udah punya juga, itu salah satunya. Iya. Konsekuensinya menurut saya ya. Konsekuensi, Iya, bagaimana penegakan bangun gedung ini Untuk yang dulu investasi. fokus kepada keandalan bangunan gedung dan Betul. sebagainya seharusnya mampu juga tidak menghambat kemudahan usaha. Oke, investasi juga. Iya, jadi kita harus lebih pintar nih sebenarnya, dituntut sebenarnya. Betul, Pak. Ketika undang-undang bangun gedung terkoreksi oleh undang-undang CK. Gitulah. Oke, Pak. Jadi banyak hal lah yang diatur oleh undang-undang CK ke sektor bangunan gedung. Betul. Salah satunya misalkan gini Pak, Mas Rangga apa Rangga ya? Mas Rangga aja, Pak. Iya, Mas Rangga. Salah satunya gini Mas Rangga, bahwa ada ketentuan ketika undang-undang CK ini mengatur bahwa semua norma, semua standar, semua prosedur dan kriteria itu diatur oleh pemerintah pusat. Jadi pada prinsipnya wilayah bisa ngatur? Tidak. Oh, oke, Pak. Biar seragam mungkin, Pak ya. Iya, biar seragam. Ya, kita dengar dari penjelasan pusat agar ada keseragaman. Karena keseragaman ini menjadi penting untuk percepatan izin usaha menurut logikanya sih gitu. Oh iya, oke. Jadi nggak ada kebingungan. Kerangkanya NKRI. Ya kan dari Papua sampai sini sama. Sama ya, Pak. Ya pertanyaannya sama, jawabannya sama. Dulu sebelum ada undang-undang CK, pertanyaan sama, jawabannya beda-beda. Jawabannya beda-beda. Gitu, masing-masing. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke, Pak, siap. Gitu kan, gitu. Dimana DKI tetap jadi barometer juga sih sekarang ini. Kemudian jadi regulasi itu pada prinsipnya sudah diatur oleh pusat. Namun ketika diperintahkan oleh pusat untuk bisa mengatur, ya monggo silakan. Gitu. Biasa sih operasionalisasi dan sebagainya lah. Gitu. Seperti contoh ada TR, pergubnya kan kita disuruh bisa kita susun itu, gitu loh, lebih kayak gitu. Di luar itu kayak di bangunan gedung nggak ada perintah untuk bikin. Oh, nggak ada ya, Pak ya? Nggak ada. Sejauh ini ya yang saya pahami nggak ada, sehingga kita nggak mengeluarkan itu, kecuali diperintahkan ada oleh PP atau undang-undang perintahkan semacam bikin buat ketetapan terkait dengan ketetapan gubernur untuk DKI khususnya ya. Kalau di wilayah lain itu kabupaten atau wali kota, peraturan wali kota. Kalau kita bikin ketetapan gubernur terkait dengan tim profesi ahli. Itu ada 2 itu kita bikin di situ. Karena perintah. Kalau nggak diperintahin kita nggak bisa. Nggak laku istilahnya. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kedua, salah satunya adalah selain SPK pusat juga sistem pusat, Pak. Sistemnya Pak ya? Terpusat ya, Pak? Terpusat juga, soalnya yang ngadain kita nggak, kecuali sporting lah. Oke, Pak. Ya, banyak hal yang dikoreksi, termasuk pertanyaan Mas ini ya, di mana konsep IMB, izin mendirikan bangunan menjadi PBG, persetujuan bangunan gedung. Apa itu persetujuan bangunan gedung kan PBG? Ini seru nih sebenarnya nih. Sebenarnya Pak. Sampai saat ini pun masih banyak ruang diskusi, masih banyak pemaknaan lah. Gitu Pak ya. Gitu ya. Menurut saya ya. Cuma katakan ada pimpinan, kita turut arahan pimpinan. Gitu hal ini bahwa PBG persetujuan bangunan gedung, di mana intinya berbeda lah dengan IMB. Pak ya. Ya kan? Di mana PBG itu sesuai dengan Undang-Undang Bangunan Gedung dan PP-nya itu 16 ya tahun 2021 itu PBG itu secara garis besarnya dimaknai bahwa dia adalah rencana teknis yang memenuhi standar teknis lah. Gitu ya. Gitu. Perizinan juga yang diberikan oleh ini untuk pemilik pemohon untuk mendirikan baru, untuk merubah dan sebagainya ya, yang memenuhi standar teknis. Jadi standar teknis di sana. Hanya dalam kerangka standar teknis misinya. Kurang lebih begitu ya. Beda dengan IMB dulu. Ya kan? Kalau IMB itu jelas ada persyaratan administrasi teknis. Jadi secepatnya mempersyaratkan ketika melakukan IMB dia harus ada AMDAL lah, ada apalah gitu di dalamnya gitu, banyak Pak masalah yang dimuat karena izin mendirikan bangunan. Jadi sifatnya itu ketika dia bangun IMB, punya IMB,
dia harus udah bisa bangun karena final semua sudah persyaratan semua ada di sana. Berarti sudah oke dulu baru Iya. boleh bangun gitu. Betul, semuanya kalau udah di IMB udah pasti bisa lah. Oke. Kalau PBG belum tentu. Ketika emang kegiatannya harus disyaratkan dengan AMDA harus ini. Jadi PBG nggak lagi membesarkan itu. Oh, oke. Gitu. Iya. Cuma kita pastikan bahwa mereka ngurus itu. Gitu, Pak. Oh, berarti memang ada perbedaan Pak ya antara PBG dengan IMB tadi Pak ya. Iya. Nah, kalau dari alurnya sendiri Pak untuk penerbitan PBG itu apakah memang, setahu saya kan memang diurus oleh dinas teknis di daerah gitu Pak ya. Iya. Cuma kalau di Jakarta sendiri Pak, apakah di Dinas Citata itu memang dari awal pengajuan sampai dengan menerbitkan juga di dinas kita, apa mungkin berkolaborasi dengan dinas lain Pak? Bis, berat. Nah, terima kasih Mas. Ini Mas Tangga, penyelenggaraan ya pelayanan PBG di DKI Jakarta itu mengacu pada PP yang sama, PP 16. Oh, PP 16. Sudah diatur di sana. Itu semua sama lah dengan daerah-daerah. Sebenarnya pelayanan ini diatur oleh PP 16 itu bahwa di tingkat 2. Di tingkat 2 ya? Iya, tingkat 2 kabupaten kota. Iya, kalau di luar Jakarta demikian. Tapi Jakarta punya kekhususan nih Pak. Iya. Sehingga di sini bukan di tingkat 2, kita punya karena otonominya di tingkat 1. Oke, jadi yang lainnya provinsi di mana dinas di sana ada, kemudian di suku dinas. Oke Pak. Gitu. Kembali ke pertanyaan Pak Mas Langga bahwa memang berdasarkan PP 16 itu pelayanan PBG itu melibatkan 2 dinas. Oh, gitu Pak ya. Iya. Dinas Citata atau di TRP dan dinas PTSP. Oh, PTSP Pak. Nah, ini penting nih biar tahu nih masyarakat, banyak pertanyaan semacam ini nih. Oh, begitu Pak. Ya, nanti masyarakat bisa bertanya gitu ya dan mendapat jawaban yang tepat dan lebih inilah gitu, lebih pas nih dari layanan cepat nih. Nah, jadi gini, perlu diketahui bahwa DCKTP itu dalam proses PBG itu pada dasarnya punya tugas menerbitkan SPPST. Oh, oke Pak. Itu surat pernyataan pemenuhan standar teknis. Oh, oke. Itu akan ditandatangani oleh kepala dinas kita. Oh, gitu Pak ya. Ya. Oke. Itu yang diterbitkan oleh untuk yang 8 lantai. Oke, kepala dinas kita. Ya. Kemudian kalau yang di luar di bawah 8 lantai ke bawah itu wilayah. Oh, berarti Kasudin ya Pak. Kasudin dia. Teman ditandatangani sebagai kepala dinas, kepala dinas. Gitu. Itu jadi SPST dikeluarkan oleh kepala dinas ditandatangani ataupun Kasudin, tergantung kewenangan masing-masing. Baik. Ya. Selain SPST juga dinas kami ya itu mengeluarkan tentu ada namanya nota perhitungan retribusi. Oh, oke. Yaitu NPR kita sebut. Jadi 2 dokumen itu akan dikirim ke PTSP Pak. Oh, baru dikirim ke PTSP Pak ya? Iya, melalui sistem SIMBG ya. Oh, oke. Sistem SIMBG itu akan dikirim ke PTSP untuk selanjutnya diterbitkan SKRD untuk bayar retribusi, dan ketika udah bayar dikeluarkanlah PBG, persetujuan bangunan gedung yang ditandatangani oleh kepala dinas PTSP. Gitu Pak. Iya gitu. Jadi PBG sendiri itu nanti diterbitkan oleh dinas PTSP Pak. PTSP bukan di kita. Jadi kalau sekiranya teman-teman sobat Citata itu udah tahu posisi di mana, misalkan posisinya sedang udah bayar nih misalnya. Udah bayar nih atau sudah spesialnya udah ini nih udah keluar dari kita, itu monitoringnya di sana. Berarti di PTSP, gitu. Okay. Tapi kalau spesialnya belum keluar, berarti masih di dinas Citata. Itu. Ini biar teman-teman sobat Citata nih nih tahu nih biar nggak ada kebingungan di sini. Mungkin mereka kan sobat Citata ngiranya dari awal sampai akhir di Citata gitu Pak ya. Ternyata pantau juga di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu ya Pak. Iya. Berarti dinas ada kolaborasi antara 2 dinas ya Pak ya untuk menerbitkan PBG. Betul. Nah, sekarang kalau misalnya tadi ngomongin yang SIMBG itu Pak ya. Berarti kalau dulu kan yang terpusat itu simbg.pu kalau nggak salah Pak ya, .id. Sedangkan kalau nggak salah kita sekarang udah launching juga yang
simbg.jakarta.go.id. Itu apakah kira-kira maksudnya untuk mempercepat pelayanan di Jakarta atau bagaimana Pak untuk kenapa di launching yang berbeda? Betul. Jadi gini, kebetulan sekali saya dari 27 tahun ya berkeliling kayak gini. Itu terus semangatnya adalah memberikan layanan yang terbaik lah untuk masyarakat DKI. Saya ingat betul dulu sejarahnya sebenarnya. Di mana diawali dulu IMB itu permohonannya dari wilayah gitu, terbit ke dinas, begitu panjang ya Pak. Iya, kita potong-potong tuh Pak, akhirnya bagilah di ini biar lebih cepat gitu kan. Kemudian kita kembangkan juga IMB online dan sebagainya. IMB online sempat juga Pak ya? Iya sempat. Kemudian juga kita terapkan manajemen mutu ISO 9001 berapa tahun gitu Pak, terus gitu. Namun regulasi terus berubah sampailah sekarang ada sistem ini. Jadi tetap kita semangat adalah terus meningkatkan layanan-layanan ini Mas Rangga. Termasuk keberadaan SIMBG DKJ ya kan, dan SIMBG PPR ini dalam rangka itu Pak, peningkatan layanan, tetap memperluas akses dan sebagainya. Iya. Jadi bisa dilayani di SIMBG PPR dan SIMBG DKJ. Oh, bisa di keduanya. Bisa keduanya. Okay. Gitu. Malah lebih banyak channel ya Pak? Banyak channel, memperluas channel. Ini mungkin kalau misalnya untuk persyaratan yang lebih detail mungkin bisa nanti dicek ya Pak ya di situs sendiri ya Pak ya, SIMBG. Cuma kalau secara umum Pak, boleh nggak Pak spill dikit kira-kira syarat-syarat untuk mengurus SIMBG itu? Iya. Ya ternyata gini ya, bicara tentang persyaratan ini menarik nih Mas Rangga gitu ya. Kalau kita cermati sebenarnya, nah ini kembali lagi tadi seperti yang saya bilang di awal, ini ada ruang-ruang diskusi sebenarnya. Oh iya kan? Iya, ini kita masih belajar nih. Betul Pak. Saat ini kita bilang persyaratan, ya kan? Betul. Yang terjadi ini dari tahun 2002 sampai 2004 gitu ya, 2005 sekarang ini kita mengenai istilah persyaratan sebenarnya. Tapi seingat tahu sebenarnya nggak ada kata-kata persyaratan tuh. Oh nggak ada Pak ya? Nggak ada di undang-undang yang terkoreksi ini. Terkoreksi sama undang-undang CK. Ya, iya. Kalau dulu undang-undang bangunan gedung sebelum terkoreksi jelas. Bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis. Jelas kata-kata itu. Banyak lah yang berubah, salah satu itu. Selain istilah tadi IMB jadi PBG, ini juga terkoreksi. Gitu. Jadi semangatnya untuk mempercepat sebenarnya gitu. Jadi ya, tapi karena ini sekarang kita baca sebagai persyaratan, tentu itu kita baca sebuah persyaratan di mana prinsipnya gini. Pertama, setelah kita pelajarin gitu ya, dalam proses ternyata ada persyaratan, takutnya nanti ada kekhawatiran nggak ini maksudnya tidak membebankan masyarakat. Oh itu. Apalagi tahu lah ya, persyaratan itu kita akan terapkan dari masyarakat kecil sampai yang pengembang besar. Betul Pak. Ya kan, dengan segala kemampuan teknis, kemampuan finansial dan beda sekali. Nah, kita harus pintar-pintar tuh Pak. Gitu enggak. Betul Pak. Kalau nggak salah itu. Ada juga saya dengar Pak ya, untuk rumah tinggal sederhana itu persyaratannya itu tadi lebih mudah atau gimana? Ya kalau secara umum saya bisa katakan bahwa persyaratannya itu pada prinsipnya tentu data-data kepemilikan. Iya oke. Iya kan? Betul. Si bangunan nanti calon pemilikan bangunannya, pemilik tanah dan sebagainya gitu. Soal KTP atau macam-macam lah kepemilikan. Gitu. Kemudian juga kedua tentunya data rencana kota. Oke. Iya. Rencana kota. IRK, informasi rencana kota. Menariknya di Jakarta tuh udah punya Jakarta 1. Waduh. Ya kan? Saya persyaratannya bisa hilang loh ini. Sobat Citata udah familiar dengan Jakarta 1. Sebenarnya kan cuma disyaratkan kaitannya dengan rencana kotanya kan. Iya, oke Pak. Intensitas dan sebagainya. Dibutuhkan lewat perencana. Ya kan? Iya, dibutuhkan lewat penilai. Kurang lebih begitu Pak ya. Betul. Gitu. Berikutnya ada tentunya gambar rencana teknis dong, dari arsitektur, struktur, ME, ya kan? Ya. Gitu. Ini tergantung nanti gedungnya, ya kan Pak. Kemudian tentu juga persyaratan nggak sembarangan nih yang gambar nih Pak, ya kan? Tentu ada perencana yang ber-SKK udah jelas tuh Pak. Ada sertifikat ya Pak ya. Iya, ya sebelum lebih kayak gitu. Betul. Ya, mungkin dalamnya nanti ada data
tanah dan sebagainya, dibutuhkan untuk perhitungan struktur dan sebagainya. Kurang lebih itu secara umum Pak. Secara umum ya Pak ya. Termasuk ya perhitungan MEP dan sebagainya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, namun di DKI Jakarta untuk rumah tinggal itu dipermudah. Seperti itu Pak. Iya. Itu sih untuk yang bangunan tinggi dan sebagainya. Tapi untuk rumah tinggal kita permudah lah ya. Iya. Sebenarnya. Gitu kan? Sederhanakan iya. Syarat-syaratnya. Sebenarnya kan gini Pak Mas Rangga, kalau boleh diskusi sedikit Mas Rangga. Iya. Bahwa tugas kita kan memastikan bahwa bangunan andal kan. Betul Pak. Betul ya Pak. Betul. Andal di dalam tata bangunan yang benar. Iya. Yang pas gitu ya, peruntukannya, intensitasnya enggak itu kan. Iya. Gitu enggak melewati gitu dengan keandalan bangunan yang memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, kemudahan, kesehatan. Itu kan? Betul Pak. Itu kan? Iya. Goalnya itu kan. Nah, saat ini melalui mekanisme PBG. Ya. Mungkin lain kali mungkin ke depan nggak mulai kasih semacam itu lebih cepat lagi. Bisa saja kan? Iya kan? Contoh misalkan nih ya untuk rumah tinggal. Ujungnya kan itu kan. Betul. Ketika skema ini mentok bisa ke skema lain kan itu. Mentok artinya wah kan masyarakat DKI juga nggak semuanya mampu. Sementara untuk ini mungkin ada biaya. Iya lah. Nyiapin gambar dan sebagainya. Ya mendingan buat beli apa kan gitu ya Pak. Iya kan, nah, mungkin gitu. Tapi kan goalnya kan, nah bisa saja kan. Suatu saat nanti Pak. Iya kan, mereka nggak perlu ini, tapi butuh tukang yang punya sertifikat DKI. Oh iya, boleh juga tuh Pak. Iya, Inovasi tuh Pak ya. Mekanisme PBG salah satu menurut saya menuju goalnya itu. Betul Pak. Ya, gitu, ada tujuan ini mulia Pak ya, di akhirnya nanti Pak ya. Jadi memang kalau rumah tinggal cuma gambar selain KTP pemilik, sertifikat tanah. Gambarnya juga ditandatangani oleh pemiliknya aja Pak ya. Jadi mudah cuma gambar rencana arsitek cuma ditandatangani oleh pemilik aja cukup. Nggak perlu ada ini gitu Pak. Siap. Kurang lebih kayak gitu. Ada permudahan di sana. Karena persyaratannya mesti hati-hati tadi, selain menjadi beban takutnya. Kemudian juga sebenarnya persyaratan itu kan sesuatu dokumen atau apalah yang dibutuhkan untuk penilaian konsultasi teknis kan. Kurang lebih kayak gitu untuk menghasilkan SPST, kurang lebih kayak gitu. Iya, kalau gitu nggak mampu nanti takutnya malah pula kalau nggak korelasi nggak ada, ngapain juga disalahkan, nyusahin aja gitu kan. Tambah biaya aja gitu. malah nggak mau ngurus ya Pak ya. Iya, nggak gitu kan. Kita ingin memastikan bangunan-bangunan yang andal di DKI, kurang lebih gitu. Ya berarti memang udah banyak banget penyederhanaan syarat ya Pak ya. Tapi itu tadi yang kita bahas. Mungkin untuk rumah tinggal sederhana Pak ya, yang untuk yang ditandatangani hanya oleh pemilik gitu Pak ya. Oh iya betul, agak saya lupa. Ya emang di kebijakan di DKI rumah tinggal kan sampai bisa 4 lantai ya. Oh iya. Oke ya. Di Pondok Indah Pak ya. Iya. Kalau ini yang tadi yang saya sampaikan untuk persyaratan yang sangat mudah tadi itu untuk rumah tinggal sederhana. Oh, di mana itu untuk bangunan rumah tinggal yang luasnya 70 meter persegi untuk yang satu lantai. Untuk satu lantai. Sesuai PP-nya gitu. Sesuai PP 16-nya. Baik. Kemudian kalau untuk juga untuk lantai 2 lantai itu luasnya 90 meter persegi kita batasin. Oh gitu Pak. Itu yang termasuk rumah tinggal di luar sederhana itu Pak. Udah itu harus tidak sederhana. Dengan persyaratan tentunya lebih yang harus ada SKK-nya, sebagainya. Gitu Pak. Oke, siap. Dan itu juga pasti nanti ada kaitannya dengan retribusi Pak ya, untuk retribusi dan biaya. Betul. Mungkin Sobat Citata pengen tahu nih Pak, mungkin aspek-aspek apa aja sih yang mempengaruhi besaran dari retribusi Pak? Betul. Jadi layanan BBG yang kita berikan itu mewajibkan kita, bukan mewajibkan ya, ada gitu ya, kita bisa menarik retribusi dari layanan itu. BBG itu diperintahkan oleh undang-undang dan PP juga diatur di sana. Di PP 16 bahkan detail itu diatur Pak, bagaimana cara menghitungnya Pak ya. Menghitung retribusi gitu ya, di mana tentu beda ya retribusi rumah tinggal dengan bangunan tinggi gitu kan. Makin kompleks gitu kan. Konsepnya kan gitu ya, makin kompleks, makin banyak sumber daya DKI untuk maka itu makin tinggi retribusinya. Gitu, kurang lebih kayak gitu yang kita akan tarik. Dan tentunya rumah tinggal itu lebih
kecil ya. Kecil, Pak. Karena ada faktor di sana, faktor ya itu tadi ya fungsinya, kemudian ketinggiannya, luasnya juga masuk, kurang lebih kayak gitu. Banyak indeks-indeks yang mempengaruhi itu semuanya, gitu. Elemen-elemen dari gedung-gedungnya kan juga nggak sederhana lagi Pak ya. Iya, ada basement apa enggak itu mempengaruhi itu. Pemakaian genset, lift atau apa gitu Pak ya. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Berarti itu dipengaruhi oleh sederhana atau tidak sederhana bangunan juga Pak ya nanti besaran. Iya betul. Nah kalau ini Pak misalnya sekarang kan dengan adanya simbg.jakarta.go.id ya Pak ya. Iya. Berarti kan tadi kita udah bahas mengenai tujuannya nanti pada ultimate goalnya itu kan untuk ya, masyarakat biar lebih mudah lagi Pak ya untuk mengurus persetujuan bangunan gedung Pak ya. Betul. Nah dengan inovasi-inovasi yang pasti nanti terus bergulir Pak ya, terus ada inovasi baru ya Pak ya. Kira-kira harapan Pak Heri apa nih dengan adanya inovasi yang berkelanjutan, kira-kira nanti ujungnya tuh apa yang Pak Heri harapkan dalam pembangunan di Kota Jakarta kita ini Pak? Dari sisi ini ya, dari tupoksi kami, saya melihat ketika memang gini, undang-undang CK ini ya saya bilang itu ada ruang inovasi yang sangat-sangat banyak sebenarnya, di mana nanti diharapkan dengan adanya inovasi termasuk SIMBG DKJ gitu kan, kemudian yang lain lagi gitu, inovasi yang lain, dan itu sangat mungkin untuk inovasi itu nanti layanan kita nih lebih cepat Pak, lebih cepat ya Pak, lebih mudah, dan bisa dikontrol karena kebetulan SIMBG DKJ kita sendiri ngembangkan, DKI sendiri ngembangkan, sehingga nanti banyak dilengkapi, diperkaya dengan fitur-fitur yang akan bisa mengontrol itu semuanya. Gitu loh Pak. Betul Pak. Masyarakat juga bisa memantau ya Pak ya. Masyarakat bisa, pimpinan juga bisa. Okay. Di ujung sana juga di kecamatan mana kita bisa kontrol. Oke Pak. Tapi saat ini masih dikembangkan untuk ke arah sana. Betul. Mungkin nanti ada lagi yang lain. Inovasi lagi Pak. Karena penyelenggaraan bangunan gedung sendiri itu sangat panjang ceritanya. Dari nol, lahan nol, kebangun sampai nol lagi. Itu kita kendalikan tuh semuanya tuh dinas. Sampai pembongkaran ya Pak ya berarti. Iya. Dan ujungnya sih semoga memang kita bisa membantu kemudahan perizinan usaha di DKI. Jangan sampai itu. Betul. Ya mudah-mudahan sih ada inovasi semacam itu Pak. Di tataran teknis, tataran strategis, tataran macam-macam inovasi yang ada. Sebenarnya gitu Pak. Betul. Dan seperti tadi lah, mungkin sekarang melalui mekanisme PBG untuk rumah tinggi, tapi besok enggak. Ya kan begitu ya. Jadi yang bisa lebih efektif lagi Pak bisa ya. melalui tukang, bisa melalui pedoman dan sebagainya Pak. Betul. Iya kan? Gitu loh. Inovasi masih terbuka banget Pak ya. Sangat terbuka sebenarnya. Ayo nih DKI ditantang untuk bisa menawarkan inovasi itu karena untuk masyarakat. Kan mau menuju kota global katanya Pak. Itu dia Pak. Global saya pikir emang ada tantangan di situ. Ada tantangan. Oke. Mudah-mudahan bisa nanti, apalagi masalahnya masih muda-muda nih nanti. Keren pokoknya. Ya kan? Luar biasa ya, Pak. Saya sih ngarepin gitu Pak, gitu. Karena dan budaya kita, budaya dinas kita kebetulan juga memang biasa inovasi. Berani ya. Seperti tadi ISO. Itu setahu saya itu adalah Pemda DKI lah pertama kali menerapkan manajemen mutu ISO Pak. Wah, tahu sejarahnya saya. Iya. Gitu. Imbu online juga pertama kali. Betul Pak. Jadi budaya-budaya itu buat kita nggak asing lagi gitu. Betul. Itu menunjukkan ini Pak ya semangat perubahan tuh selalu ada Pak ya di Dinas Citata ya, dan ngelayanin terus gitu untuk gitu. Masyarakat biar lebih mudah lagi Pak ya. Betul. Kurang kayak gitu saya. Luar biasa Pak Heri. Sobat Citata itu tadi harapan Pak Heri tentunya merupakan harapan kita semua ya. Bagaimana nanti bangunan-bangunan di DKI Jakarta itu lebih penyelenggaraannya lebih baik lagi ya, sehingga kualitas bangunannya juga makin bagus ya kan, perizinannya juga makin mudah seperti itu Pak Heri ya. Iya. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan dari Sobat Citata nih Pak. Cuma saya dengar Bapak masih banyak karena mengurus ribuan bangunan gedung di Jakarta ya Pak. Iya, bangunan tinggi ya, betul. Kira-kira nanti boleh Pak ya ngobrol lagi sama kita di lain waktu Pak. Sobat Citata, biar Sobat Citata bisa lebih paham lagi nih Pak mengenai bangunan gedung di Jakarta ya Pak.
Pak Heri, semoga tetap sehat ya Pak ya di cuaca yang tidak menentu ini. Amin, amin, amin. Sama-sama Mas. Semoga ya. lancar semua. Terima kasih udah menyempatkan waktu untuk hadir di studio podcast Citatalk Pak. Iya, Oke. sama-sama. Oke. Sobat Citata, nanti kita akan ngobrol lagi ya dengan topik-topik yang lain di episode-episode berikutnya dengan teman ngobrol yang juga tak kalah kompeten dan juga pasti menjawab bagaimana banyak pertanyaan dari Sobat Citata mengenai perkotaan, khususnya tentang kota kita tercinta, Kota Jakarta. Baik, dari studio Citatalk, saya dan Pak Heri pamit undur diri untuk episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.